Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen penguji, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan mata kuliah ini yang berjudul Klasifikasi Penyakit Daun Kol menggunakan SVM dan Riset 18 Transfer Learning. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan anggota tim dalam penelitian ini. Dengan saya sendiri, Miftahul Nurul Aini, terus ada rekan saya, Aas Apriani, Yusuf, Raihan Putro, dan Abed. Mari kita membedah alasan fundamental mengapa proyek ini sangat penting untuk diangkat. Komoditas tanaman kol atau kubis memiliki nilai ekonomis yang tinggi di sektor agrikultur Indonesia. Namun, musuh utama para petani di lapangan adalah serangan penyakit atau patogen yang seringkali terlambat diidentifikasi. Oleh karena itu, proyek kami berfokus mendukung petani cerdas atau smart agriculture melalui otomasi identifikasi penyakit tanaman. Dengan adanya sistem ini, kita dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui deteksi dini. Dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui deteksi ini sebelum penyakit menyebar luas seluruh lahan yang pada akhirnya mampu mengurangi kerugian finansial akibat penyakit tanaman yang tidak teridentifikasi tepat waktu. Pendekatan berbasis machine learning ini dan deep learning yang kami uji dirancang agar mampu melakukan klasifikasi secara tepat, akurat, dan memiliki skalabilitas tinggi saat implementasi langsung di lapangan oleh para petani. Sekarang mari kita masuk ke bagian data yang menjadi fondasi dari model kami. Dataset kami digunakan dalam penelitian ini terdiri dari total 1.219 citra hasil daun kol yang dikumpulkan langsung dari kondisi lapangan asli. Seluruh citra ini kami kelompokkan secara spesifik ke dalam 4 kelas kondisi, yaitu 1. Bercak daun dengan jumlah sampel sebanyak 336 gambar. Kelas ini ditandai dengan munculnya bintik hitam pada permukaan daun. 2. Bolong daun sebanyak 363 gambar yang mempresentasikan kondisi daun berlubang akibat serangan hama. Ketiga, busuk daun sebanyak 320 gambar dengan karakteristik daun yang menguning dan membusuk. 4. Sebagai pembanding kelas sehat sebanyak 200 gambar yang menampilkan kondisi daun hijau segar tanpa cacat visual sedikitpun. IDA distribusi kelas. Setelah membuka dataset, kami melakukan tahap exploratory data analysis atau IDA untuk menganalisis penyebaran data secara statistik. Berdasarkan grafik batang distribusi kelas yang Anda lihat di layar, kami mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan jumlah gambar per kelas atau imbalanced data. Dapat kita amati bersama bahwa kelas bolong daun bertindak sebagai mayoritas dengan 363 gambar, disusul bercak daun 336 gambar, dan busuk daun 320 gambar. Sementara itu, kelas sehat bertindak sebagai minoritas karena hanya memiliki 200 gambar. Temuan saat ini sangat krusial bagi kami karena kondisi kelas sehat yang memiliki jumlah gambar paling sedikit berpotensi memerangi performa model, di mana model bisa saja mengalami bias dan lebih condong mengenali kelas mayoritas. Masalah ketidakseimbangan ini nantinya akan kami mitigasi pada tahap pre-processing dan training. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif secara biologis dan visual, slide ini menjabarkan karakteristik morfologi dari setiap kelas penyakit daun kol yang kami temukan di lapangan. Pada kelas bercak daun, gejala ditandai dengan bintik-bintik hitam atau coklat gelap yang tersebar secara acak pada permukaan daun
Ini adalah identifikasi kuat adanya infeksi jamur atau bakteri patogen. Pada kelas bolong daun, gejalanya sangat kentara dengan adanya lubang-lubang tidak beraturan pada kelainan daun, yang biasanya disebabkan oleh serangan fisik hama serangga seperti ulat atau kutu daun. Untuk kelas busuk daun, terjadi kolorisasi jaringan di mana daun menguning, layu, melunak, dan membusuk akibat infeksi bakteri tingkat lanjut. Dan pada kelas sehat, daun menampilkan warna hijau segar yang merata, permukaan yang mulus, utuh, serta terbebas dari bercak maupun perubahan warna yang mencurigakan. Sebelum citra dialirkan ke dalam algoritma pemodelan, seluruh gambar mentah harus melalui tahap standarisasi melalui pipeline pre-processing data yang kami rancang. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kami melakukan resize gambar menjadi ukuran 224 x 224 piksel. Langkah ini wajib dilakukan agar dimensi gambar seragam dan sesuai dengan standar input arsitektur jaringan saraf konvolusi. Kedua, kami melakukan normalisasi citra untuk penyeragaman rentang nilai intensitas piksel agar proses kalkulasi gradien saat pelatihan berjalan lebih cepat. Ketiga, untuk mengatasi masalah data imbalanced yang kami sebutkan tadi, kami menerapkan teknik data augmentation secara dinamis meliputi random horizontal dan vertical flip, rotasi acak, dan color jitter untuk memberikan perubahan warna ringan. Augmentasi ini berfungsi untuk memperkaya variasi data secara artikulasi sehingga model kami tidak mudah mengalami overfitting. Selanjutnya, dataset yang telah melalui proses pre-processing kami bagi menjadi 3 bagian terpisah dengan rasio yang berbeda-beda juga. Yang pertama, kita ada 70%, yang kedua ada 15%, dan yang ketiga ada 15% juga. Yang pertama, yang memiliki rasio terbesar yaitu 70%, ini dialokasikan sebagai data tren atau kita latih dulu yang berisi 853 gambar. Melalui data loader, data ini dikemas ke dalam 27 batch. Ini adalah dataset utama yang digunakan oleh model untuk mempelajari pola dan karakteristik visual penyakit daun kol secara optimal. Kemudian 15% yang kedua adalah dijadikan sebagai data validasi yang berisi 183 gambar. Data validasi ini kami gunakan sebagai pemandu eksternal untuk memantau performa model secara langsung di setiap epoch selama pelatihan berlangsung. Kemudian yang ketiga, kami jadikan sebagai dataset uji yang juga berisi 183 gambar. Data uji ini disimpan dan hanya dikeluarkan pada bagian akhir untuk melakukan evaluasi performa nilai pada data yang benar-benar belum pernah dilihat oleh model sebelumnya. Di sini ada pembahasan dari eksperimen yang kami lakukan, dimulai dari model yang pertama, yaitu SVM atau Support Vector Machine. Di sini kami menggunakan pendekatan gabungan atau hybrid yang mengawinkan kekuatan deep learning dengan machine learning klasik. Di sini juga ada alur yang ada di layar PPT. Input berupa citra daun kol tidak langsung dimasukkan ke SVM, melainkan dialirkan terlebih dahulu ke arsitektur ResNet 18 yang bertindak sebagai feature extractor. Bobot internal dari ResNet 18 ini kami bukukan, sehingga model tidak melakukan pelatihan ulang pada layar konvolusinya. Jadi hasil dari proses ini dapat menjadi sebuah feature vector atau fitur statis. Nah, fitur statis ini adalah yang kemudian kita klasifikasikan menggunakan SVM classifier dengan RBF untuk menghasilkan prediksi kelas akhir. Berdasarkan eksperimen replika yang kami sudah lakukan, model hybrid SVM ini mencatat nilai akurasi di angka 67,98%.
Sebagai pembanding juga, model kedua yang kami kembangkan adalah ResNet 18. Dimulai dengan teknik transfer learning melalui metode fine tuning. Model ini cukup berbeda dengan model yang pertama. Pada model ini seluruh bobot arsitektur diizinkan untuk diperbarui agar dapat beradaptasi secara spesifik terhadap tekstur penyakit daun kol yang ada di dataset. Kemudian pelatihan yang kami lakukan ada 3 jenis, ada 3 poin. Yang pertama adalah optimizer Adam untuk manajemen perubahan bobot. Kemudian poin kedua adalah durasi pelatihan sepanjang 25 epoch. Kemudian yang ketiga adalah serta penggunaan scheduler reduce yang dikombinasikan dengan sistem checkpointing bobot terbaik. Untuk arsitektur custom classifiernya, kami mengubah lapisan ujung dari ResNet 18 menjadi struktur berlapis. Yang pertama ada input fitur dari ResNet 18 dialirkan ke fully connected layer 512 neuron. Direduksi ke FC layer 256 neuron, hingga akhirnya bermuara pada 4 kelas output untuk menghasilkan prediksi akhir kelas bercak bolong, busuk, atau sehat. Performa dan kurva pelatihan. Pada slide ini, kami menampilkan visualisasi performa grafik, kelas, dan akurasi yang dipantau secara berkala sepanjang 25 epoch selama proses pelatihan untuk data training maupun validasi. Karakteristik kurva yang sehat ditunjukkan dengan penurunan nilai loss yang mulus dan kenaikan kurva akurasi yang stabil. Di sini peran sistem checkpointing yang kami sematkan bekerja secara otomatis. Sistem kami dikonfigurasi untuk hanya menyimpan bobot model terbaik atau base weight ketika model menyentuh nilai validasi loss paling rendah sepanjang 25 epoch pelatihan, sehingga model terhindar dari fenomena overfitting maupun underfitting. Tabel hasil komparatif. Untuk memastikan validasi ilmiah dari penelitian ini, kami tidak hanya melakukan 1 kali pengujian, melainkan melakukan 3 kali percobaan replikasi penuh untuk menguji stabilitas performa dan dari kedua model secara langsung. Berikut adalah data fix yang kami peroleh dari lapangan. Untuk model SPM atau hybrid ResNet tambah RPF, percobaan 1 meraih akurasi 70,05%. Percobaan 2 mendapatkan 67,76%. Dan percobaan ketiga mencatat 66,12%, sehingga diperoleh nilai rata-rata akurasi SPM sebesar 67,98%. Model ini terbatas karena berbasis pada fitur statis. Yang kedua, sementara untuk model ResNet 18 Transfer Learning, percobaan 1 meraih 74,62%, percobaan kedua meraih 74,32%, dan pada percobaan ketiga performanya melonjak hingga menyentuh angka 78,14%. Hal ini menghasilkan nilai rata-rata akurasi ResNet 18 sebesar 75,69%. Arsitektur ini terbukti unggul mutlak karena kemampuannya dalam mengekstrak fitur secara dinamis. Kesimpulan dan pengembangan selanjutnya. Memasuki bagian akhir presentasi, kesimpulan utama yang dapat kami petik adalah pendekatan deep learning atau ResNet 18 terbukti unggul signifikan dibandingkan SPM konvensional. Hal ini terjadi karena ResNet 18 memiliki filter konvolusi yang mampu mengekstrak fitur visual secara dinamis dan adaptif selama pelatihan. Sedangkan SPM terikat pada fitur statis yang diekstrak di awal tanpa bisa menyesuaikan bobotnya kembali. Sebagai bentuk implementasi praktis, kedua model ini telah sukses kami simpan dan kompres ke dalam format biner, yaitu format
PKI untuk model SPM dan format PTH untuk model ResNet 18, sehingga sudah sepenuhnya siap digunakan untuk kebutuhan deployment sistem di masa mendatang. Untuk pengembangan selanjutnya, kelompok kami menyarankan adanya perbaikan pada teknik argumentasi data, eksplorasi arsitektur model deep learning yang lebih bervariasi, serta rencana jangka panjang melakukan deployment model ini ke dalam aplikasi mobile atau edge device agar bisa digunakan langsung oleh petani di ladang menggunakan kamera ponsel. Demikian presentasi dari kelompok 23. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada dosen penguji untuk sesi diskusi dan tanya jawab.